love if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other. Oke teman-teman, ini pada tanggal 25 Agustus hari Rabu ini saya akan mengirimkan 1 unit paket senapan angin ya. Pesanan senapan angin Destet CNC custom ya, untuk Bapak Muhammad Yusuf Khalid, yaitu alamat Jalan Pertanian 115 Kampung Batu Lapa, Dusun Leang Lonrong, Desa Panaikan, Kecamatan Minasate, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Saya kasih tahu ini mimis recommended sama QWS Barakuda Ripple Thunder ya. Ini panjang larasnya 40 cm ya teman-teman, tapi cukup powerful. Saya kenapa rekomendasikan ke Destet, karena ini lebih bagus menurut saya dibandingin konstruksi yang lain. Dan ini lebih simple, enak dibawa hunting, dan bener-bener sangat ringan ini ya. Ya sekitar 2 kilo lebihan ya teman-teman ya untuk senapan angin ini. Kemarin saya timbang 2,3 ya, berdasarkan dari cuplikan video. Karena saya memilih popornya betul-betul popor pilihan ya. Jadi jangan terlalu tua, karena masa ibaratnya kayu itu juga berpengaruh ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Saya akan ngirimin 1 unit senapan angin untuk pesanan Destet custom ya, untuk Bapak Muhammad Yusuf Khalid. Untuk pesan Pak Wahyudin sama Pak Nudianto, itu unitnya akan dikirim barengan ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Saya akan mengirimkan 1 paket senapan Destet ini ke kantor pos ya teman-teman ya. Tanggal 25 Agustus 2021 ini saya akan mengirimkan 1 paket unit senapan angin Destet custom ya. Ini pesanan untuk Bapak Muhammad Yusuf Khalid ya, yang ada di Sulawesi. Ini mohon maaf Pak ya, lama banget karena saya ngutamain detail, dan kemarin sempat ada trouble. Kemarin beliau mengerti, paham akan situasi di saya, dan terima kasih untuk supportnya ya Pak Khalid. Oke teman-teman, ini mungkin senapan angin yang benar-benar sangat ringan ya. Kemarin saya ukur ibaratnya 2,3 kg ya teman-teman. Ini ya, 2,3 kg. Kita hitung ya, ibaratnya berdasarkan dimensi ukuran chamber dan tingkat detail kayunya ya. Spek hunting itu memang harus yang bobot ringan ya teman-teman. Jadi ada 2 klasifikasi untuk unit senapan angin. Ada yang berat di atas ibaratnya 4 kilo, itu bisa dikategorikan senapan angin jenis tipe untuk ini band race ya, untuk atlet-atlet menembak seperti kayak gitu ya, untuk lomba. Nah, untuk spek hunting ini justru ibaratnya harus dipilihkan material yang benar-benar proporsional, yang benar-benar sangat enteng gitu. Nah, saya berpikir kemarin karena kayu itu ya Mi ya, pengerjaannya itu kan macam-macam ya Mi ya. Ada dari bahannya itu ya teman-teman,
berbeda-beda ya, tergantung tingkat usia kayunya. Karena kami hanya mengerjakan unitnya aja ya, sementara untuk kayu itu harus dipesan ke tukang popor ya teman-teman. Ada yang usia di tukang popor itu banyak sekali kayu-kayu, ada yang ringan dan ada yang berat ya teman-teman, tergantung bahan. Nah, satu kategori pun misalkan sama ya, misalkan kayu mangga hutan, tapi karena usianya berbeda, misalkan yang ini 3 tahun atau 5 tahun ya, itu untuk mempengaruhi ke bobot itu akan sangat signifikan ya. Ada yang beda 300 gram, bahkan ada yang beda 600 gram. Padahal itu satu kategori ya, sama kayu gitu, kayu mangga hutan gitu. Nah, apalagi kalau untuk jenis-jenis kayak sonokeling, nah saya nggak recommended ya kalau untuk spek hunting menggunakan popor sonokeling, karena itu untuk lomba ya. Memang mungkin dari estetika itu bagus, tapi kalau misalnya dari bobot senapan angin itu akan terasa ya beratnya ya, seperti kayak gitu. Karena untuk senapan angin itu biasanya yang dipakai itu senapan angin yang sangat ringan ya. Nah, saya memilih ya sampai ada replacement 2 kali ya untuk bahan popornya itu, dan saya memilih ibaratnya yang sangat ringan, yang sangat kuat, usianya ibaratnya yang muda, sehingga ibaratnya sangat fit dan cocok untuk dipakai untuk senapan daystep-nya. Dan konstruksi daystep-nya itu saya bikin ibaratnya benar-benar slim, disesuaikan dengan ini, tapi ibaratnya dimensi ruang ledaknya saya lebihin, jadi nggak terlalu tebal ya. Kalau misalkan chamber kayak Primavera memang itu agak tebal dan ruang ledaknya memang lebih besar dikit, tapi nggak jadi masalah karena kan kita ibaratnya beda beberapa mili lah ibaratnya. Memang konsumsi angin lebih irit Primavera jelas karena ruang ledaknya ini, tapi kalau untuk bener-bener hunting ini bener-bener cocok banget ya teman-teman untuk daystep ini ya. Kita pilihin OD yang ringan untuk larasnya dengan panjang 40 cm itu udah cukup menurut saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pemilihan komposisi senapan angin di kita masih terus kita gali ya teman-teman. Seperti ntar kedepannya Primavera mungkin akan diperslim lagi, akan kita kurangi bahannya sehingga ibaratnya tapi tidak mengurangi estetika ya. Ya jadi ibaratnya ini PR pekerjaan rumah untuk para pengrajin atau produsen senapan angin untuk menciptakan spek hunting ya teman-teman. Kadang ibaratnya yang terutama mungkin ibaratnya untuk spek hunting itu benar-benar kesatu adalah bobot ya. Bobot itu harus benar-benar ringan, minimal ibaratnya 2, sekian. Nah 2,5 itu udah benar-benar bagus, 2,3 bagus, 2,8 bagus ya. Pokoknya di bawah angka digit 3 lah gitu kalau bisa ya. Ya untuk standar internasional kayak Impact aja ibaratnya bobotnya itu kisaran 3,2 ya teman-teman. Di atas 4 kilo itu senapan angin itu tipenya itu tipe ini ya, tipe untuk lomba ya. Jadi gitu ya teman-teman. Dan pemilihan komposisi laras, saya cenderung lebih jatuh cinta ke laras OD 13. Kadang saya ibaratnya suka dualisme di E3 itu ya teman-teman, sama AD itu dalam menentukan komposisi. Saya ibaratnya lebih cenderung ibaratnya benar-benar senapan angin itu yang ringan, sehingga suka ada revisi dan itu memerlukan waktu ya. Makanya kadang-kadang ide itu nggak sejalan ya teman-teman, sehingga ibaratnya suka ada benturan-benturan seperti kayak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Mungkin kedepannya saya juga akan terus bekerja sama, menjalin tali silaturahmi dengan para pengrajin yang lain yang ada di Bandung ya teman-teman ya, untuk memajukan industri senapan angin ya, terutama senapan angin jenis hunting ya. Karena senapan angin jenis hunting ini memang proses pengerjaannya itu memang ribet menurut saya ya, jujur aja, dibandingkan spek lomba. Kalau lomba ibaratnya justru harus berat senapan angin itu gitu kan. Tapi kalau spek hunting itu harus benar-benar light, harus benar-benar simple, enteng, akurasi dapat, power dapat gitu kan. Percuma kalau misalkan light ibaratnya tapi powernya kecil, memble. Karena kan di setiap geografis di penduduk di Indonesia itu nggak sama ya teman-teman. Ya lebih bagus kita ibaratnya ciptakan spek senapan angin yang punya power yang bagus ya, damage-nya bagus gitu, velocity-nya bagus, tapi terus terang aja velocity itu bagus, akurasinya bagus. Jangan di kita cuman berburu tekukuran. Kata siapa kalau banyak ibaratnya di area perkampungan di Papua contohnya masih banyak celeng atau babi ya yang berkeliaran, itu kan memerlukan spek senapan angin yang benar-benar powerful. Jadi ibaratnya nggak bisa disamakan ya teman-teman. Lebih powerful, lebih bagus kalau menurut saya kalau untuk senapan angin itu. Jadi kalau misalkan senapan angin yang
yang khusus untuk berburu tekukur itu sebenarnya 700 fps aja udah cukup ya teman-teman. Dengan velocity 200 joule itu udah cukup. Tapi kalau misalkan untuk yang seperti kayak daerah-daerah benar-benar terpelosok, banyak sekali masyarakat yang pencinta senapan angin yang memerlukan ibaratnya damage-nya yang besar gitu. Karena di sana banyak ibaratnya hama-hama pengganggu seperti kayak babi, kan kita nggak akan mungkin untuk menciptakan senapan angin dengan power yang memble ya, kayak gitu pasti ketawa ya. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih bagus kalau senapan angin untuk hunting itu ruang ledak harus besar, keduanya enteng, ketiganya ibaratnya benar-benar mobile gitu, akurasi dapat, velocity-nya dapat. Kalau FPS itu nomor 3 ya sebenarnya, velocity-nya, daya damage atau daya rusaknya itu yang benar-benar harus kena gitu. Nah seperti kayak gitu ya, itu merupakan PR dan belum ada ya produsen senapan angin di Indonesia menurut saya gitu, menurut pengalaman saya itu yang benar-benar memenuhi kriteria standar internasional. Karena standar internasional toolsnya lebih canggih, dia dimensi ibaratnya chambernya aja bisa sampai 2,5 cm atau 3 cm ya. Jadi benar-benar sangat ringan gitu. Nah seperti dengan sistem baut atau skrup seperti kayak gitu. Tapi rangkaiannya benar-benar susah seperti kayak gitu ya. Nah itu memerlukan proses waktu, memerlukan pembelajaran ya. Gitu aja ya teman-teman. Saya mendoakan semoga hasil karya dari saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Muhammad Yusuf Khalid. Terima kasih ya Pak ya, Bapak benar-benar sabar, benar-benar ngedukung, nggak pernah marah-marah ya, ini orang benar-benar aslinya easy going gitu. Dan saya juga berterima kasih pada Bapak Yusuf Khalid yang telah inden kepada saya. Saya berusaha untuk terus memberikan yang terbaik buat teman-teman ya, memberikan servis yang terbaik untuk teman-teman. Nah mungkin kedepannya Primavera kita nggak akan mengadopsi seperti kayak kemarin ya, rel bawah itu kan dari desainernya seperti kayak gitu. Saya udah beberapa kali ngomong sama adik saya nggak suka dengan rel seperti kayak gitu kan, relnya itu terlalu, maksud saya ibaratnya bagus, kokoh, tapi saya ibaratnya suka ibaratnya dari chambernya doang aja pakai rel Picatinny. Seperti kayak gitu, rel Picatinny yang tipis banget seperti kayak gitu, nggak usah ibaratnya rel bawah itu maju ke ini. Jadi untuk sanggahannya itu hanya cukup untuk botol aja gitu, dan botol dan tabung atau botol yang dipakai untuk PCP itu saya lebih suka 360 cc ya teman-teman, lebih ringan, tapi dengan catatan ruang ledak konstruksinya yang harus dibenerin. Ciri ibaratnya konstruksi yang bagus untuk chamber itu ya teman-teman, mempunyai kapasitas caps ibaratnya yang besar. Jadi ibaratnya nggak kecil gitu. Kalau kecil banget itu udah jelas ibaratnya pasti ibaratnya boros angin ya teman-teman. Kalau misalkan chambernya besar ya, dimensinya besar, maju ke depan kayak gitu, otomatis di situ ada apalagi ibarat dengan hole atau bolong yang besar, itu pasti akan irit angin. Power yang dihasilkan itu udah hukumnya seperti kayak gitu ya teman-teman, udah hukumnya seperti kayak gitu. Dan seperti kayak gitu ya teman-teman, untuk penjelasan singkat seperti saya ini, mohon maaf apabila saya kepada teman-teman, wah ini Om Yedi menggurui atau kayak gimana, tidak ya, ini berdasarkan bukti pengalaman dari saya. Dan terus terang aja ya, saya lebih jatuh cinta untuk trigger itu kopi Marauder ya teman-teman, benar-benar sangat soft. Oke gitu aja ya teman-teman, saya akan kirimin paket senapan angin ini ke kantor pos, dan untuk previewnya ada di bawah senapan angin Pak Muhammad Yusuf Khalid. Kemarin maaf aja saya nggak membuat video ibaratnya second video ya, ibaratnya karena waktu yang terbatas untuk pengiriman kemarin, sebenarnya sayang ya teman-teman ya, supaya lebih detail. Ini ada di bawah ya, di bawah video saya ini itu ada ibaratnya slide atau previewnya untuk senapan angin Destet ini. Kayak gitu aja ya teman-teman, saya akan ke kantor pos ya. Terima kasih. Nah ini ya untuk Pak Muhammad Yusuf Khalid ya, Jalan Pertanian 119, Kampung Batu Lapa, Dusun Leang Lenong, Desa Pangkainang, Kecamatan Minasate, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ya Pak. Ini pakai packing kayu ya. Saya udah titip ke bagian kantor pos, pihak kantor pos untuk pakai packing kayu ya Pak ya.
Nah, apa tuh? Jadi ntar datang ke sana pakai packing kayu supaya lebih aman karena ini pakai popor kayu ya. Seperti kayak gitu ya, teman-teman. Oke, saya akan apa tuh ntar nunggu resinya. Oke, teman-teman, ini untuk Bapak Yusuf Khalid. Ini nomor resinya ya, Pak ya, 18 13 97 98 640. Sekali lagi saya ulangi lagi, 18 13 97 98 640. Dan itunya sudah diurus sama pihak kantor pos ya, Pak ya. Kita kasih untuk packing kayu sebagai proteksi karena ini kan pakai bocap kayu, jadi harus pakai packing kayu ya. Gitu aja ya, teman-teman, untuk apa pengiriman hari ini. Ntar mungkin ada pengiriman lagi untuk pesanan Pak Wahyudin. Apa tuh satu paket senapan angin full set ini kedua ya untuk Pak Wahyudin pesan ke saya setelah kemarin tergabung kloter 12 dan beliau juga pesan lagi senapan angin pada saya. Terus sama Pak Nurdianto ya. Pak Nurdianto itu akan bareng ya, serentak ya kami kirim ya untuk minggu depan mungkin ya. Karena apa tuh Pak Nurdianto bikin cincin dan itu Pak Wahyudin memesan kepada saya teleskopnya belum datang. Ntar kalau udah datang pasti kita langsung kirim ya. Ntar kita videoin lah untuk Pak Wahyudin. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video saya agar bisa berkembang dan semoga video dari saya bisa bermanfaat untuk kalian. Segitu aja ya, teman-teman. Saya ucapkan semoga teman-teman sehat semua dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.